Jadi seperti yang aku bilang tadi sih, jadi kayak pemuda di Bali, mungkin aku bilang khususnya perempuan, mungkin belum sepenuhnya sadar gitu akan betapa pentingnya pendidikan dan juga betapa pentingnya Semonton Gema Bali, salam jumpa. Kali ini kita sudah bersama seorang perempuan muda dari Bali, cantik, aktif, pendidikannya juga lumayan tinggi, terus kemudian bergaulnya juga luas sekali, udah kemana-mana. Ini dia, kita sambut Niluh Noviantari, Iya. Betul ya? Swastiastu, Semonton Gema Bali. Swastiastu. Salam jumpa. Jumpa kembali. Terima kasih ya udah Iya. di sini. Aku yang terima kasih udah dikasih kesempatan main-main ke channel Gema Bali. Gema ya? Bali, Oke. ya. Jadi Semonton Gema Bali nanti dengan Novi, kita panggilnya Novi aja ya? Iya ya. Novi Biar aja, akrab iya. gitu ya. Dengan Novi ini kita nanti akan ngobrol tentang perempuan Bali yang muda, yang juga aktif, terus kemudian juga kondisi pendidikan di perempuan Bali seperti apa gitu. Dari sudut pandang anak muda seperti Novi yang juga dia aktif dalam gerakan-gerakan juga ya. Waktu di mahasiswa juga aktif ya. Iya. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Saya punya 2 pertanyaan Wah, yang langsung harus ada ujiannya ya. Oke. Tapi sebenarnya saya grogi nih. Saya grogi sama Saya juga Novi. grogi ini pertama kali loh. Oke. Jadi saya punya 2 pertanyaan. Nanti jawab cepat ya. Oke. Oke. Siap? Oke, siap. Novi, pilih nikah muda atau berkarir dulu? Berkarir dong. Oh, jadi harus setelah selesai pendidikannya nanti berkarir dulu, nggak Iya, langsung berkarir. nikah? Enggak lah. Belum siap. Belum siap. Iya, benar. Oke, luar biasa. Jadi pengennya berkarir dulu. Jadi yang sudah mau nunggu harus bersabar. Iya, sabar. Harus sabar Iya. ya. Mau berkarir dulu, belum mau Iya. cepet-cepet nikah. Yang kedua, pilih pacar atau pendidikan? Pendidikan. Oh, iya. Pejuang pendidikan. Iya. Jadi nggak apa-apa ninggalin pacarnya dulu untuk kuliah. Ya, it's okay. It's okay. Iya. Sekarang udah punya pacar? Kebetulan udah. Udah. Waduh. Ini Semonton Gema Bali pasti patah hati nih karena udah punya pacar. Udah berapa lama pacaran? Belum sampai setahun sih. Belum sampai setahun. Iya. Rencana mau berapa lama? Kita lihat waktu aja ya. Iya. Kalau sekarang sih emang harapannya ya yang baik-baik aja dulu. Iya. Ketawa semua tuh. Tuh udah ketawa semua. Ya ini serius. Iya. Nah, ada niat mau ganti pacar nggak? Ya kembali lagi lihat nanti aja. Kita jalani aja dulu gitu. Nggak, bercanda ya. Ini buat pacarnya kita bercanda Jangan aja. baper. Ya jangan baper, biasa aja. Siapa sih pacarnya? Adalah. Ada. Adalah. Siapa nih kira-kira? Ini penasaran pasti ini Semonton Gema Bali. Oke, Novi, lahirnya di mana sih, Bi? Aku asli Karangasem, Bali. Karangasem. Sekarang umurnya berapa? Umurku 23 tahun. 20. Oktober ini 24 sih. 24. Berarti sekarang udah selesai kuliahnya ya? Kebetulan sudah. Sudah selesai. 23. Berapa ini semester kemarin ngambil? 8 semester. 4 tahun? Iya, 4 Kelar. tahun. Iya, Di? kelar. Di ITP Markandia Bali namanya. Oh, Markandia. Salah satu kampus swasta di Bangli. Oh. Jadi Karangasem, tapi kok kuliahnya di Bangli? Jadi gini, aku mau ceritain ya sedikit Iya, tentang iya. perjalanan pendidikanku. Jadi dulu aku SMK. SMK ku di Rendang, Karangasem. Itu bingung tuh ceritanya, aku mau ngapain nih setelah SMK. Karena kan kebetulan kalau kita udah tamat SMK tuh bisa langsung kerja gitu, jadi nggak perlu lanjut gitu. Apalagi kebetulan aku jurusan akomodasi perhotelan, jadi bisa tuh langsung ke pariwisata gitu, jadi nggak perlu kuliah dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa tergerak gitu, jadi pengen lanjut kuliah. gitu. Tapi di satu sisi aku juga ngelihat ekonomi keluarga. Jadi aku bukan dari orang yang mampu gitulah.
tapi aku punya tekad gitu untuk melanjutkan pendidikan. Jadi di sana aku berusaha lah mencari beasiswa gitu dan lain sebagainya. Bahkan sebelum aku lanjut S1, SMK itu memang berjuang juga sendiri. Dalam artian maulah lanjut gitu. Maksudnya nggak memilih untuk stop berpendidikan gitu. Jadinya mau lanjut gitu. Nah jadi suatu ketika aku udah dapet beasiswa, cuman itu D1. Oh gitu. Jadi kayak ada semacam pilihan gitu. Mau pilih D1 atau apa S1. Kebetulan juga S1 juga ada yang nawarin gitu. Kayak gitu. Jadi kebetulan ada yang nawarin S1 dan itu beasiswa bidik misi. Jadi aku bingung lagi nih gitu karena aku mikir juga kayaknya aku nggak bisa nih terus-terusan untuk kuliah aja gitu, pendidikan aja, tapi aku juga harus bantu keluarga gitu untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah dari situ akhirnya aku harus bisa memilih gitu, gimana nih biar bisa kedua-duanya nih, kerja iya, kuliah iya gitu. Jadi akhirnya aku memilih untuk milih yang S1 dengan berbagai macam pertimbangan juga. Jadi aku benar-benar nimbang-nimbang, terus nanya-nanya guruku juga dulu, gimana nih yang bagus, D1 apa S1? Kalau kamu mau jenjang karir, maksudnya bagus ke depannya, mending ngambil yang S1 gitu, sekalian gitu waktu untuk kuliah S1. Jadi akhirnya dapat beasiswa bidik misi S1. S1 luar biasa. Ini ya, kalau kita mau berjuang ini seperti Novi, meskipun dari apa tadi kata si Novi, bukan keluarga yang mampu, tapi kalau kita punya tekad, mau berusaha, kita pasti bisa kok. Beasiswa juga banyak kok kalau kita memang mau ya. Iya, harus ada kemauan memang dari diri sendiri. Tapi kalau keluarga support untuk pendidikan? Kalau untuk keluarga sangat support sih, karena memang bapakku dia sempat berpesan gitu. Bapak ini nggak bisa ngasih kamu harta dan lain sebagainya gitu. Bapak cuma bisa ngasih kamu ilmu pengetahuan yang nantinya bahkan bisa kamu bawa sampai mati kayak gitu. Aku ingat banget kata-kata bapakku. Maka dari itu benar-benar berjuang gitu di pendidikan gitu, berusaha juga untuk bikin orang tua bangga gitu dengan biasanya nih kalau di desa aku ya, anak muda terus apalagi perempuan itu kadang mereka ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu, ujung-ujungnya juga jadi berumah tangga dan lain sebagainya gitu. Tapi aku kayak menganggap itu apa sih kalimat itu gitu, kayak remehkan sekali gitu. Jadi nggak perempuan juga sebenarnya bisa. Iya, nggak terima gitu. Perempuan itu bisa gitu, bahkan lebih gitu. Jadi janganlah sampai stigma semacam itu terus-terusan ada gitu. Jadi aku sendiri sekarang mau membuktikan itu. Oke. Gitu. Jadi sekarang lagi sibuk apa nih? Jadi sibukku baru selesai kuliah, kemudian kerja part time juga. di Kemudian Bali? Iya di Bali. Kemudian aku lebih ke organisasi sih sebenarnya sekarang gitu. Oh, lagi aktif di organisasi. Makanya aku milih kerja yang part time, jadi biar bisa atur-atur waktu untuk organisasi. Organisasi gitu. Mahasiswa. Iya, organisasi mahasiswa. Apa? Sama ada tujuanku juga sih nantinya untuk lanjut ke pendidikan selanjutnya gitu. Oh, mau lanjut S2 iya, juga. Mau secepatnya? S2 secepatnya lah. Kalau ada kesempatannya. Tapi kayaknya udah di-preparein ini kan, udah iya, disiapin. Memang. Karena emang kayak itu tuh salah satu goals aku gitu dari dulu. Sebelum S1 aja sih sebenarnya, cuman kayak semakin aku menemukan orang-orang baru, suasana baru, kayak aku terpacu lagi gitu. Kamu tuh harus up lagi mimpi-mimpi ataupun yang lain sebagainya gitu. Sebagai perempuan khususnya gitu. Apalagi kamu udah paham dan melihatlah situasi bagaimana sih perempuan di Bali khususnya mungkin, dan lebih spesifiknya di tempat di asalku gitu, tempat asalku gitu. Jadi kayak pengen lah, lanjut lah gitu, buktikan kalau kamu bisa, sedikit tidaknya bisa jadi motivasi juga untuk mereka nantinya gitu. Gimana kemudian bisa kepikiran punya motivasi untuk pendidikan tinggi, sedangkan di sekelilingnya itu kan kalau tadi si Novi bilang sangat nggak mendukung sekali tuh iklim masyarakat atau iklim di sekitar itu biasanya mempengaruhi sekali untuk perilaku kita. Kenapa kemudian bisa sampai pikiran mau membuktikan diri, terus kemudian pengen berpendidikan tinggi, sampai tadi mau pengen S2, terus pengen berkarir juga tadi kan, berkarir dulu. Yang kan di sekelilingnya, di lingkungan itu kan nggak seperti itu. Iya. Kenapa kemudian bisa muncul ide? Aku suka yang beda, hal-hal yang beda gitu. Jadi kayak nggak takut untuk menjadi beda gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan ya, sorry ini aku membandingkan, di tempat tinggalku di desa aku tuh jarang gitu ada anak-anak muda yang memang mau
lanjut gitu Di setelah Karangasem ya? SMK, setelah SMA, SMK gitu. Jadi yang bisa terhitung dengan jari lah berapa orang yang lulusan S1, S2. S2 nggak ada kebetulan. Nah, maka dari itu perempuan atau laki-laki? perempuan atau laki-laki belum ada sih. Iya, belum gitu. ada. Maka dari itu aku pengen bisa S2 dan itu dimulai dari aku lah, perdana mungkin ya. Jadi perdana ya, jadi prestasi gitu. di kampung lah ya Iya. minimal gitu. Jadi apa namanya? Bisa juga jadi motivasi untuk teman-teman yang di kampung yang tadinya cuman berpikir bahwa perempuan itu hanya di ranah domestik. Iya. Ya sudah ngapain sih tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya di dapur, kasur, sumur kan gitu. Iya. Dan itu harus di bedah gitu. Jangan sampai kita terpaku, perempuan terutama jangan sampai terpaku di situ aja. Harus keluar dari situ. Dan ini Novi luar biasa sebagai pemudi G ya kalau bahasa beliau ya, sebagai G punya pemikiran yang ingin out of the box gitu. Siap, keluar dari sekitarnya gitu. Ya. Jadi Novi kemarin dengar kamu sama teman-teman pemuda se-ASEAN ya? Oh iya. Kalau nggak salah se-ASEAN, ngumpul-ngumpul. Itu ngapain, Bi? Oke, jadi AYI ya. AYI, apa itu? ASEAN Youth Interfaith Camp. Jadi itu semacam perkumpulan pemuda se-ASEAN untuk mendiskusikan permasalahan ataupun keberagaman gitu. Kayak gitu. Jadi lintas agama, maksudnya beragam-agama. Itu berapa negara? Itu senegara ASEAN, cuman waktu ini hadir 7 negara. 7 negara. Apa aja kemarin itu ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand, Vietnam, Myanmar. Gitu. Jadi ramai ya di situ. Apa sih yang dibahas sama teman-teman? Jadi banyak hal gitu. Jadi tentang apa ya, kita tuh lebih ke diskusi tentang proyek apa sih yang bisa kita bawa ke depannya untuk yang namanya membuat apa ya, kedamaian intinya, harmoni gitu, bahwa kita di dunia ini bisa hidup selaras, harmoni, walaupun dengan berbeda-beda agama, berbeda suku, budaya dan lain sebagainya. Lebih ke itu sih. Kalau di Indonesia perwakilannya berapa orang? Kalau untuk Indonesia kalau nggak salah ya ada 16 atau 18. Cuman untuk dari agama Hindunya itu kebetulan 2 orang. 2 orang. Jadi aku Novi sama temanku lagi satu namanya Dika. Dari Bali juga. Dari Bali juga. Oh, jadi memang apa ya? Ini keunggulannya kalau kita, apalagi teman-teman itu mau keluar gitu loh, mau bergaul, kuliah. Oke, memang kuliah, cuman kalau cuma hanya kuliah aja kayaknya nggak akan bisa sampai kayak Novi ini. Iya benar. Iya kan, bisa ketemu sama beberapa teman-teman baru bahkan dari luar Indonesia. Ini luar biasa sekali. Nah, itu kan bisa sampai ketemu sama teman-teman yang di ASEAN gitu kan. Rasanya gimana? Sangat senang banget dong. Nggak nyangka ya? Bahkan. Tau gak sih pas sampai di hotel tuh kayak nggak nyangka ini beneran nih aku ikut event internasional lah gitu. Nggak nyangka banget sumpah. Jadi kayak nggak nyangka gitu bisa sejauh ini jalan gitu sampai. Bisa liatin nggak sih ini apa? Oh gitu. Ada banyak sih, ada foto banyak banget. Terus aku juga sempat buat beberapa reels gitu ya, iseng-iseng buat video karena kayak Instagram. Aku tuh di Instagram kayak aku tuh pengen abadikan momen gitu karena ini jarang-jarang dan kayak harus diabadikan gitu kapan lagi gitu kayak gini. Jadi aku iseng-iseng ada sih reelsnya. Iya bener. Nanti bisa nih, bisa bagi nggak? Boleh nggak? Boleh dong, boleh. Sama Bali boleh untuk banget. Instagramnya apa? Biar nanti bisa dilihat. Oh ya, nanti langsung aja cari Instagramku ya di Noviantari, double I belakangnya 16. Jangan lupa di follow. Tuh. Jadi follow ya. Nanti aku follow back kok pasti. Nanti di follow back pasti. Iya. Nah, nanti bisa lihat kegiatannya si Novi. Nggak cuman itu saja, Novi juga ini ternyata seorang aktivis perempuan. Aktivis, wah berat sekali ya. Nggak, maksudnya aktif juga gitu loh di organisasi-organisasi dan juga isu-isu keperempuanan kan, apalagi terutama di Bali. Nah itu bisa tolong ceritain dong, Pi, gimana sih sebenarnya kondisi perempuan apalagi yang masih muda-muda ya, terutama yang di Bali menurut Novi? Jadi seperti yang aku bilang tadi sih, jadi kayak
pemuda di Bali, mungkin aku bilang khususnya perempuan, mungkin belum sepenuhnya sadar gitu akan betapa pentingnya pendidikan dan juga betapa pentingnya keluar dari zona nyaman lah istilahnya gitu. Jadi kayak masih istilahnya terpaku pada hal-hal yang kayak gini loh dari dulu gitu. Nak muluk itu. Iya, nak muluk itu gitulah. Apalagi dengan sistem patriarki yang masih itulah kental di Bali gitu. Jadi kayak belum maksimal gitu memanfaatkan potensi dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin lebih ke belum berani lah gitu mengambil yang namanya keputusan, berani keluar dari zona nyaman, kemudian bepergian ke beberapa tempat untuk menemukan hal-hal baru dan lain sebagainya kayak gitu menurutku. Tapi kan Bali itu sebenarnya banyak dikunjungi orang luar nih, Pi. Artinya kan harusnya mereka punya bisa open minded kan, iya, bisa pemikiran terbuka ya, terutama perempuan gitu. Kenapa kemudian sampai Novi bisa berpikir dan menyimpulkan kondisi hari ini di Bali perempuannya seperti itu gitu? Iya sih, jadi menurutku pribadi kenapa bisa aku menyimpulkan seperti itu, karena dilihat sendiri ya beberapa pemuda, nggak cuma perempuan aja, jadi kayak masih belum tertarik gitu untuk ikut organisasi. Contohnya itu hal-hal sederhana sih, organisasi entah itu di kampus ataupun di luar kampus kayak gitu. Sama aktif lah untuk gerakan-gerakan yang memang bermanfaat gitu untuk orang banyak. Apalagi gerakan itu sistemnya kayak ngayah gitu, jarang ada yang mau gitu. Jadi kayak kalau misalkan dapat benefit kayak uang itu baru tertarik mungkin gitu sih menurut, karena kayak mungkin kurang aware gitu sih ya menurutku, kurang peduli dengan situasi Bali ataupun daerahnya sendiri gitulah. Iya, Novi sekarang di organisasi apa? Di KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Posisinya di Sekretaris Daerah Bali. Ya. Luar biasa nih. Ini perempuan aktif, masih baru lulus kuliah, ya kan, sekarang lagi part time, ngurus organisasi juga, pergaulannya internasional. Wah, ini pasti banyak banget nanti yang follow ini, ngepoin ini Novi. Tapi sayang tadi udah ada yang punya. Aduh, ini bikin patah hati aja. Oh ya, it's okay. Nggak apa-apa nih berarti ya. Untuk nambah pergaulan lah ya, nambah teman, nggak apa-apa. Ya harus itu bahkan gitu. Sama itu juga Mas, Kak ya, sorry. Oke, nggak apa-apa. Apa aja kakak, yang lain apa lagi? Ada panggilan tertentu juga nggak apa-apa. Saya siap. Kakak aja ya. Oke, jadi kayak bergaul nih, masalah bergaul nih. Jadi itu mungkin salah satu kekurangan juga pemuda. Apalagi mungkin pemudanya itu bukan berarti aku merendahkan ataupun menaikkan yang namanya baru berpendidikan tinggi kamu kayak gini kayak gitu, bukan sih, cuma aku lebih ke menekankan kepada keberanian seseorang gitu. Jadi jarang sekali orang-orang itu berani mengambil resiko untuk keluar gitu dari zona nyaman dan mau bergaul gitu dengan orang banyak gitu. Jadi masih kurang gitulah. Jadi gimana caranya supaya pemuda kita, pemudi kita itu bisa seperti apa yang Novi lakukan? Bisa keluar dari zona nyaman, bisa bergaulnya lebih luas, pemikirannya dia terbuka, motivasi untuk berpendidikan tingginya dia terbuka, motivasi untuk aware, peduli dengan sekitarnya dia juga meningkat. Gimana caranya? Oke, jadi ini versiku ya. Jadi aku bukan motivator dan lain sebagainya. Cuma versiku sendiri dan aku udah terapin ke diri sendiri juga kebetulan. Jadi yang pertama harus berani gitu. Sebagai anak muda, khususnya perempuan, harus berani mengambil risiko, menetapkan sebuah pilihan gitu. Karena kan kita mau nggak mau juga pasti ada pilihan tertentu lah, apalagi perempuan Bali kayak gitu. Harus ada pilihan tertentu. Jadi harus berani, terus percaya diri dan mau mencoba hal-hal baru tentunya. Karena kalau kita udah berani, kita pasti akan nggak canggung gitu untuk geraknya gitu, dan percaya diri juga. Kita berani akhirnya memutuskan bahwa ini loh ternyata yang harus aku lakukan untuk improve diri sendiri agar lebih baik. Kemudian bertemu dengan orang-orang banyak juga itu yang menyebabkan kita nantinya sadar gitu, ternyata aku masih kurang di bagian ini, harus aku improve yang ini kayak gitu. Jadi lebih ke akhirnya mawas diri gitu. Jadi kayak kita berkaca, bercermin dari kejadian-kejadian yang kita alami gitu. Gitu sih menurutku. Luar biasa.
luar biasa sekali. Ini katanya bukan motivator, tapi kayaknya kata-katanya bisa menyentuh sampai ke sanubari. Motivator untuk diri sendiri lah dulu ya. Kayak gitu. Ya, tapi ada lagi nggak yang mau disampaikan untuk teman-teman, terutama mungkin pemuda-pemuda khususnya yang di kampungmu lah? Gitu. Ada nggak misal ayo dong bangkit gitu, ayo dong kuliah, ayo dong berpendidikan, ayo dong keluar bareng saya. Ya gitu, misal gitu kan, nongkrong-nongkrong kayak di mana, ngobrol-ngobrol, jangan cuman di pinggir-pinggir jalan gitu. Karena sering kan kalau di Bali kadang pemuda-pemudi banyak nongkrong-nongkrong di pinggir-pinggir jalan gitu. Ya, jadi intinya kembali lagi berani, ayo berani keluar dari zona nyaman, jangan cuma di situ aja, lihat dunia lah gitu. Lihat dunia. Karena gimana ya, kayak aku waktu ini kan dapat kesempatan tuh ke acara internasional, kayak aku baru melek gitu loh. Wah, ternyata aku sangat-sangat tidak seberapa gitu dari yang lain. Wah, aku perlu belajar banyak nih setelah ini gitu. Sering gitu setiap aku ikut event apa gitu, KMHDI misalkan ketemu orang-orang banyak dengan berbagai sudut pandang latar belakang yang berbeda gitu, kayak ada insight baru, dan itu sangat memotivasi aku untuk mau bertumbuh lagi gitu, lebih baik gitu. Kayak baru sadar kalau aku tuh sangat-sangat kurang ya, belum gitu. cukup. Jadi mungkin bisa ya untuk anak-anak muda gitu lebih sadar akan kekurangan diri gitu, untuk lebih belajar lagi kayak gitu sih. Saya sadar sekali kekurangan saya, makanya butuh orang untuk melengkapi. Oh gitu ya. Butuh. Segera cari pelengkap nih Mas. Ini lagi nyari. Oh, sudah ada sih. Cuma kebetulan udah ada. Tinggal itu saja. Oke, thank you ya, Pi ya. Banyak banget tadi kita diskusi, ngobrol-ngobrol. Semoga ini bisa menjadi motivasi juga untuk semua teman-teman, terutama pemudi-pemudi GG di Bali ini untuk bisa bergerak, bisa semangat perempuan. Iya benar. Meskipun ini di Hari Kemerdekaan, bukan Hari Kartini, tapi nggak apa-apa. Kemerdekaan perempuan itu juga penting bagi sebuah kemajuan bangsa. Benar banget. Oke, terima kasih ya, Pi ya. Thank you juga Kak Riki sudah Sampai diundang. Jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman Gema Bali. Ya, itu seputar Gema Bali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.